Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan kembali erupsi menyemburkan abu vulkanik setinggi ratusan meter. Setelah menjalani 2/3 hukuman, mantan Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, yang ditangkap KPK, kini bebas dari penjara. Diam. Seorang pembobol rumah kosong di sejumlah kabupaten di Lampung ditangkap polisi Bandar Lampung. Seekor ular sanca berukuran besar masuk ke dalam kandang ayam di belakang rumah warga Desa Kalianda, Lampung Selatan. Lokasi yang gelap serta sempitnya ukuran pintu kandang sempat menyulitkan petugas pemadam kebakaran mengevakuasi ular itu. Setelah sekitar setengah jam, ular sepanjang 3 meter ini ditangkap petugas menggunakan alat khusus. Ular sanca yang ditangkap ini sebelumnya beberapa kali memangsa ayam dan masuk ke rumah. Warga takut menangkapnya dan melaporkannya ke petugas pemadam kebakaran. Tidak ada petugas dan warga yang terluka saat menangkap ular sanca dalam kandang ayam. Ular dibawa ke kantor Dinas Damkar Lampung Selatan dan akan diserahkan ke petugas BKSDA supaya dilepaskan di habitatnya. Dan alhamdulillah kami berhasil mengevakuasi ular sanca sepanjang 3 meter dan ular itu sudah memakan ternak mereka, ayam, sekitar pukul 5:15 semua sudah tuntas. Alhamdulillah. Warga yang terancam oleh hewan liar seperti ular, tawon, dan lainnya diminta segera melapor ke Dinas Pemadam Kebakaran. Selain menangani kebakaran, petugas damkar juga menangani gangguan serangan hewan liar yang masuk ke permukiman. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Berapa meter ini? Penangkapan buaya liar, buaya yang meresahkan warga. Seekor buaya muara yang meresahkan warga Desa Duta Yosobulyo, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang, ditangkap pada Senin siang. Buaya ditangkap dengan jaring oleh warga secara beramai-ramai. Buaya sepanjang 3 meter ini sebelumnya muncul ke permukiman sungai dekat sawah. Buaya diketahui petani di sawah yang kemudian memberitahukan ke warga lain. Buaya yang ditangkap warga tidak dibunuh. Warga mengikat buaya dan dibawa ke rumah kepala desa supaya diserahkan ke petugas BKSDA untuk dilepas liarkan di habitatnya yang jauh dari permukiman. Sekitar 3 meter panjangnya. 3 meter Pak ya? 3 meter. Itu emang sering muncul apa Pak di Sering itu. aliran sungai sini Pak ya? Sering. Ujung sana sini itu sering. Pas gender sana itu ada sana aja, cuma kalau nggak ganggu ya nggak dianu. Takut nggak Pak kira-kira buaya? Bukan hanya takut, sangat trauma orang dengan sering muncul Pak? Sering. Diduga masih banyak buaya muara di Sungai Rawapitu. Buaya-buaya itu kerap menampakkan diri. Tak hanya berenang di sungai, beberapa waktu lalu seekor buaya juga naik ke daratan di pinggir sawah. Ya sering, semenjak ini apalagi kan mau bikin lahan ini. Mau tanam Pak ya? Mau tanam, jadi warga ini ya agak resah. Terganggu Pak dengan adanya muncul buaya mau tanam ya Pak? Ya sangat terganggu. Warga Rawapitu mendesak petugas BKSDA dan instansi terkait untuk turun ke daerah mereka dan mengusir buaya-buaya itu sebelum jatuh korban jiwa. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Sejumlah tempat wisata di Lampung hingga Senin siang masih dipadati pengunjung. Mereka berwisata di hari libur Imlek tahun ini.
Di antaranya Pantai Taman Indah Srengsem Kereta Api atau Pantai Tiska, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Ratusan warga dari berbagai daerah berwisata di tempat ini. Pengunjung Pantai Tiska umumnya keluarga yang membawa anak-anak. Selain mudah dijangkau karena di pinggir jalan bypass Soekarno-Hatta, pantai yang dangkal dinilai aman untuk bermain dan berenang anak-anak. Kalau untuk liburan keluarga ya enak, nyaman. Yang jelas ramah juga ininya. Pantainya juga ramah, maksudnya untuk anak-anak ya nggak terlalu bahaya. Masalahnya ombak yang nggak terlalu besar. Ya itu aja. Ini ya jadi kan penasaran gitu. Setelah nyampe di sini ya bagus sih, bagus gitu, bersih juga. Ini pelayanannya bagus. Terus apa ya, anak-anak juga ya, nyaman, anak juga berenangnya gitu kan ada itu ya batasnya juga. Jadi ya bagus. Menurut pengelola Pantai Tiska, lebih dari 1.500 karcis terjual selama libur Imlek 2023. Kebanyakan dari Lampung Tengah, Lampung Timur, ada juga yang dari Palembang, Martapura sana. Gitu. Peningkatannya bisa mencapai 50% lebih. Kita kalau puncaknya kemarin ya, hampir mencapai 1.500 pengunjung. Gitu. Pantai Tiska Bandar Lampung merupakan tempat wisata teranyar di Jalan Lintas Sumatera Lampung. Selain Pantai Tiska, pantai di pinggir Jalan Lintas Sumatera yang ramai dikunjungi wisatawan diantaranya Pantai Pasir Putih, Selaki Tarahan, dan Sebalang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kebutuhan pakan untuk burung kicau, pemancingan ikan hias, hingga ternak yang kian tinggi ditangkap seorang pemuda asal Lampung Tengah bernama Ardiansyah sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Pria 34 tahun warga Dusun Sri Rahayu, Kota Gajah ini menekuni budidaya cacing tanah jenis ANC. Bermodal awal Rp200.000, Ardiansyah kini meraup omset puluhan juta rupiah setiap bulan. Dalam sebulan, ia bisa menjual hingga 400 kg cacing dengan harga Rp50.000–60.000 per kilogram. 2 tahun lalu, Ardiansyah hanya memanfaatkan lahan menganggur di pekarangan rumahnya dan memulai budidaya cacing dengan 4 kolam penangkaran berukuran 9 x 50 cm. Kini ia sudah memiliki lebih dari 20 kolam penangkaran dengan kondisi lebih baik. Budidaya cacing tanah menurutnya cukup mudah karena tidak perlu diberi makan setiap hari. Pakannya adalah sisa sayuran yang ia dapatkan gratis di pasar atau sisa rumah tangga. Biaya produksi karena semua gratis ya. Kalau bawah itu kan gratis, kalau sayur itu dari di pasar, jadi paling cuma berapa persen ya? Misalnya cuma 2% lah. Itu perkiraan berapa ini nominalnya? Nominalnya sekitar kalau misal pengeluaran saya itu 1 bulannya cuma untuk pakan cuma 200.000. 200.000 itu kapasitas satunya 150 kilo. Konsumennya bukan hanya dari Lampung saja, namun juga dari Palembang, Lubuk Linggau, Riau, hingga Kalimantan dengan sistem penjualan secara langsung dan daring. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Iin Hermayani beserta seluruh kru yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.